Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Semuanya kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu tercengangku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah. Seluruh bintang bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah terimalah
Kami berterima kasih sampai hari ini kami ada. Itu karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau percayakan banyak hal dalam hidup kami Tuhan. Ini rasa syukur kami Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah rasa syukur dan hormat kami pagi hari ini Tuhan. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi kanan-kananmu di hadapan Tuhan. Katakan dari dasar hatimu paling dalam, ini rasa syukur kami Tuhan. Sebab anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Sebab Kau rela mati buat setiap kami. Kau rela menderita buat setiap kami. Kau rela dihina, dicaci. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Renungkan kebaikan Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang jemaat saja katakan segala puji. Ini hati kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini rasa syukur jemaat-Mu, kemah pemulihan Tuhan. Thank you Jesus. Sekali lagi jemaat saja katakan segala puji. Segala puji, segala hormat, terimalah segenap hidupku. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku hanya bagi-Mu. Sama-sama katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Shalom saudara, kita sebelum malam hari ini mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Bapa terima kasih, kalau pada malam hari ini kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat dari firman-Mu, walaupun secara streaming, tapi kami percaya firman-Mu yang ditaburkan pada malam hari ini akan memberikan kami kekuatan dalam menghadapi persoalan kami, akan menuntun kami sehingga kami tahu langkah-langkah yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, Kau mengurapi hamba-Mu dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya,
Sehingga setiap benih firman-Mu ditaburkan, setiap kalimat diucapkan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ambil alih hati dan pikiran kami. Sehingga benih firman-Mu ditaburkan pada malam hari ini. Memberkati kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan memberi tema the given ability, yaitu kemampuan yang diberikan. Karena kita juga baru minggu kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Jadi saya masih akan berbicara bagaimana kemampuan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Nah, hari-hari ini setiap kita pernah mengalami masa-masa yang sulit dan penuh tantangan. Mungkin bisa ini kan introduksinya. Ya, mungkin setiap kita pernah mengalami masa-masa yang sulit dan penuh tantangan. Atau mungkin saat ini ada yang mengalami atau menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, dalam hubungan, atau dalam kesehatan. Nah, bagaimana respon kita itu menentukan hasil akhirnya. Kita bisa dapat pilihan. Dihadapi setiap persoalan atau lari. Nah, kita belajar. Pada 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan demikian. Next. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Paulus menulis surat 2 Timotius ini maksud saya, Paulus ada di Roma dalam tahanan, dia membuat surat ini kepada Timotius. Timotius ada di Efesus. Nah, kondisi Efesus ketika Paulus melayani di sana sempat terjadi kerusuhan. Jadi kondisinya nggak baik. Terus saat ini Timotius ada di Efesus. Nah, kalau kita baca ayat seterusnya, Paulus mengatakan begini kepada Timotius, teruslah penginjilanmu, jangan engkau malu. Apa sebenarnya yang sedang dihadapi Timotius? Timotius ini sedang menghadapi suasana yang tidak baik di Efesus. Setelah itu, dia tahu bahwa mentornya yang selalu membimbing dia, yang selalu memberikan kekuatan kepada mentor, ada di tahanan di Roma. Mentornya ini sedang ditahan di Roma. Ada sebuah perasaan malu bagi Timotius. Tetapi Paulus mengatakan, jangan malu. Teruslah pelayananmu, terus penginjilanmu. Jangan malu karena aku ada dalam tahanan. Tetapi engkau harus terus melanjutkan penginjilanmu. Apa yang pesan firman Tuhan ingin sampaikan? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kau ada keadaan yang tidak baik. Baik itu mungkin ekonomi, dan engkau ekonomi dalam perjuangan, atau banyak hal yang bisa membuat engkau kecil hati, engkau malu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, jangan kau malu. Teruskan penginjilanmu, maksudnya apa? Engkau boleh ada persoalan dalam hidupmu. Tetapi biarlah setiap orang melihat bahwa ada Yesus dalam hidupmu. Karena apa? Setiap anak-anak Tuhan itu adalah kitab yang terbuka, bisa dibaca oleh banyak orang. Sehingga walaupun kita ada persoalan, biarlah orang melihat bahwa Yesus ada dalam kehidupan setiap kita. Nah, mari apapun persoalan kita, mari kita hadapi. Jangan lari dari kenyataan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat gak berapa bulan yang lalu? Ada hashtag mengatakan, kabur saja dulu. Ya coba teks berikan. Nah, dikatakan, ayo kabur aja dulu. Ini orang yang takut tantangan, takut menghadapi persoalan, cenderung apa? Cenderung melarikan diri. Indonesia gelap, ayo kita lari.
pergi aja dulu, kabur aja dulu, itu hashtagnya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya berharap tidak ada anak-anak Tuhan yang terlibat. Ketika kondisi yang tidak baik bagaimanapun, kita bukan lari, tapi dihadapi. Karena Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ada hashtag, kabur aja dulu. Oh, kita ikut-ikutan, panik. Aduh, sedih saya kalau dengarnya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Maka tadi di Timotius, ketika Timotius menghadapi persoalan, tekanan, kondisi-kondisi yang tidak baik, Paulus katakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang pertama apa yang dilakukan? Kita harus jangan takut, harus berani. Karena di Timotius dituliskan ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Mungkin saat itu Timotius ada perasaan takut, yes. Karena apa? Karena dia anak muda, orang yang muda, tapi dia ada di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Sehingga dia merasa takut, ya. Tapi Paulus katakan ini, Tuhan tidak memberikan kau roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Apa yang dia harus kita lakukan? Jangan takut, apapun persoalanmu, kau harus berani. Hadapi persoalan itu. Karena Tuhan menginginkan untuk setiap kita, apapun persoalanmu, ingat Tuhan sudah memberikan kepadamu roh yang bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatanmu. Roh apa itu? Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk memampukan kamu. Untuk apa? Untuk membangkitkan kekuatanmu. Nah, kita hadapi apapun persoalan itu, kita hadapi. Sama dengan begini, ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, dia juga dengan waktu yang tidak terlalu beda jauh, dia juga menulis pada Filipi 4 ayat 13, yang dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengatakan begini pada jemaat di Filipi, bahwa dia kuat, dia bisa menghadapi semua persoalan. Karena apa? Karena ada kekuatan yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan memberikan dia kekuatan, sehingga dia mampu melakukan segala sesuatu. Nah, ini yang pesan ingin disampaikan kepada setiap kita. Mari untuk setiap kita, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi sebuah persoalan. Coba kita lihat ketika apa yang dialami Daud ketika dia ada di Siklak. Saudara dapat membaca di 1 Samuel 30. Ketika Daud ingin membantu Filistin untuk berperang melawan Israel, Saul. Namun orang Filistin mengatakan, jangan-jangan nanti Daud memberontak kepada kita. Maka Raja Filistin ngomong dengan Daud, pulanglah. Kau tidak perlu bantu kami. Karena Daud itu tinggal di wilayah Filistin, sehingga dia juga berutang budi. Tapi pulanglah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sampai ke Siklak, dia boleh melihat bahwa semua kondisi buruk itu terjadi. Dia melihat rumah-rumahnya habis terbakar, ternaknya habis semua, dan lebih lagi itu keluarganya. Anak istri ditawan semua. Bapak Ibu, saudara sekalian, kondisi ini kondisi yang paling buruk. Saya ingin sampaikan begini, ketika orang melihat ekonominya jatuh, hartanya habis. Tetapi ketika dia masih punya keluarga, punya istri, punya anak, mereka akan saling mendukung, mereka akan support, sehingga dia punya jiwa untuk bangkit lagi. Tetapi ketika dia melihat semuanya habis, baik itu rumah, harta, ternak, habis semua. Dikatakan bahwa
Dia mau menangis sampai tidak bisa menangis. Berarti kondisi sangat buruk. Dan orang-orang pengikutnya ingin melempari Daud. Coba lihat kondisi yang buruk ini. Tetapi dia datang kepada Tuhan, Tuhan aku harus bagaimana? Tuhan bilang kejar. Boleh aku kejar. Itu kekuatan dari mana? Sehingga mereka mengalami kemenangan. Itu kekuatan daripada Tuhan. Nah, dalam kehidupan ini, dalam kondisi apapun kita, ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kita, bukan roh ketakutan, tapi untuk membangkitkan kekuatan, untuk kita menghadapi setiap persoalan itu. Maka pada Mazmur 118 ada mungkin ya, coba next. Oh, udah ada. Jadi 118 ayat 14, Daud mengatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Itu berbicara mengenai pengejaran yang dihadapi di Siklak. Nah, yang kedua, bicara apa lagi? Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih. Membangkitkan apa? Kekuatan, membangkitkan apa? Kasih, dan membangkitkan ketertiban. Yang kedua bicara apa? Membangkitkan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang kedua, Paulus katakan bahwa roh itu membangkitkan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu adalah dasar atau pondasi yang kuat untuk membangkitkan seseorang. Karena dasarnya kasih itulah kita dapat memiliki kemampuan untuk mencintai orang lain, kemampuan untuk mengampuni orang lain. Karena apa? Karena kasih. Karena kasih itu menjadi dasar tonggak yang kuat, yang memampukan kita bisa melakukan. Melakukan apa? Melakukan untuk dapat kita mencintai atau dapat mengampuni orang lain. Kenapa demikian? Karena Timotius saat itu mengalami kondisi yang nggak baik. Apa yang dia alami? Coba lihat. Next. Ya. Yang dihadapi Timotius itu penganiayaan, penindasan yang ada di Efesus. Gereja terpecah karena pengajaran yang berbeda. Yang berikutnya apa? Menghadapi orang yang tidak sejalan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi hal-hal demikian, ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan kasih. Untuk apa? Untuk memampukan kita, untuk menghadapi mereka. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Timotius boleh melihat bahwa ada penindasan, gereja-gereja, pengajaran-pengajaran yang terpecah, mereka ada pengajaran-pengajaran yang lain, menghadapi orang-orang yang tidak sejalan. Itu kondisi yang tidak baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kondisi-kondisi demikian, itu membuat Timotius ini anak muda yang mungkin dia bisa menangani segala sesuatu dengan emosi. Atau dia takut. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, kau tidak boleh takut. Hadapi dengan kasih. Karena roh itu membangkitkan kasih. Kenapa harus demikian? Ya, karena menghadapi orang yang bertentangan, orang yang berbeda pendapat, orang yang tidak sejalan, itu tidak gampang. Karena itu cenderung terjadi perpecahan. Maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan kasih. Nah, maka roh yang mengangkat kasih itu sehingga apa yang bisa kita lakukan next? Ya, kita bisa mencintai dan mengampuni orang lain bahkan ketika mereka atau mereka salah atau menyakiti kita. Kedua, memiliki kemampuan untuk mencintai dan mengampuni diri sendiri. Ketika kita salah atau gagal, ya, memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif dalam hidup kita dan kehidupan orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika Timotius menghadapi kondisi-kondisi yang demikian, Paulus menginginkan kasih itu bangkit. Karena kalau kasih itu bangkit, kita akan
merasa bahwa orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita, bahkan mereka tidak sejalan, kita bisa mengampuni mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita bisa mengampuni diri kita sendiri juga, karena seringkali kadang-kadang kita ini salah dalam mengambil keputusan. Seperti dalam kehidupan saya, yang pernah saya ceritakan, saya ngambil keputusan yang salah, akhirnya saya bisanya hanya menyesal diri, dan isinya cuma apa? Ya kalau boleh tanda petik dikatakan kutuk. Karena keluar dari mulut saya hanya bilang, Petrus kamu bodoh, Petrus kamu bodoh. Dan itu mengalami proses waktu yang panjang. Namun ketika saya melihat istri dan anak-anak saya, maka kasih saya itu bangkit. Ketika kasih saya bangkit, saya mau melangkah. Karena saya lihat istri dan anak-anak saya. Saya kasih itu memberikan kekuatan. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Timotius ketika menghadapi orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Begitu juga kita akan berpikir melakukan segala sesuatu yang positif kepada mungkin orang yang dulu tidak sejalan dalam pemikiran, mereka pernah melukai kita, karena saya pernah mendapat suatu pesan dari pimpinan saya begini, dia katakan, Petrus, ketika kamu tidak cocok, tidak sesuai dengan orang-orang sekitarmu, bukan berarti kamu memberhentikannya. Tetapi ketika engkau bisa merangkul dia, bisa membawa dia sepikiran denganmu, sesuai apa yang engkau pikirkan, bisa dimengerti oleh dia, dan dia bisa melakukan. Oh, itu sesuatu yang baik. Tetapi ketika kamu hanya ambil jalan pintas, segala sesuatu yang enggak cocok dengan kamu tebas. Itu tidak ada nilai. Maka Paulus juga mengajar kepada kita untuk kasih itu bangkit. Firman Tuhan katakan, ketika kita bangkit, maka kita bisa melakukan hal yang positif kepada kehidupan orang lain yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Tapi kita bisa menjadi berkat. Kolose 3 ayat 13-14 mengatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang dengan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Diajarkan apa? Kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Paulus katakan, kalau ada yang bersalah, kita ampuni. Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, dalam kehidupan kita, mari untuk setiap kita, kenakanlah kasih. Kasih itu sebagai pengikat. Kasih itu bisa mengampuni. Kasih itu bisa berbuat segala sesuatu yang positif kepada orang lain. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita belajar hal demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang Paulus katakan. Dan yang ketiga, dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban ini bicara sesuai dengan norma-norma, tetapi bahasa aslinya dikatakan, ada ya next? Ya, dikatakan stroponismos, itu berbicara apa? Berbicara pengendalian diri atau penguasaan diri, pikiran yang sehat, bijak. Nah, kenapa ini diberikan kepada Timotius? Karena saat itu Timotius menghadapi kondisi yang enggak baik. Di sana pernah terjadi kerusuhan dan kondisi yang tidak kondusif. Kedua,
Gereja-gereja terpecah. Ada pengajaran-pengajaran yang tidak sejalan. Dan mereka ada pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan Timotius. Hal ini membuat apa? Kondisinya sangat buruk. Nah, kondisi yang buruk ini, kondisi yang tidak baik ini, Paulus katakan apa? Jangan takut, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Yang Tuhan berikan adalah roh yang membangkitkan apa? Kekuatan untuk kamu mampu menghadapi. Kedua dasarnya adalah kasih. Yang ketiga dikatakan apa? Ya, tertib itu bicara, ayo hadapi sesuatu itu dengan penguasaan diri. Atau bijak. Dan mari menghadapi sesuatu itu dengan pikiran yang sehat. Kalau kondisi yang demikian, kondisi-kondisi yang tidak baik yang kita hadapi, ketika kita tidak bijak, tidak ada penguasaan diri, kondisi itu tidak semakin baik. Kondisi itu akan semakin jelek. Yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan adalah kita bagaimana kita melihat kondisi itu. Mari ada pengendalian diri kita. Ada penguasaan diri. Dengan pikiran sehat, bijak kita dalam mengambil keputusan. Nah, hal-hal ini yang diinginkan dalam kehidupan setiap kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik, bagaimana sikapmu? Apa yang kau lakukan? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan 3 hal. Roh Kudus diberikan kepadamu. Untuk apa? Untuk membangkitkan kekuatan. Untuk apa? Membangkitkan kasih. Untuk apa? Untuk membangkitkan tertib. Untuk membangkitkan apa? Hikmatmu, kau bijaksana. Pikiranmu sehat. Sehingga dalam mengambil keputusan, kau akan baik. Dalam kehidupan kita hari-hari ini kita lihat. Bahwa semakin hari tidaklah semakin baik. Tantangan kita luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang Yesus memberikan kita paspor kalau saya boleh katakan. Keselamatan. Sorga disediakan untuk kita. Namun firman Tuhan katakan begini. Itu nanti kan. Sambil engkau menantikan akhir dari zaman. Maksudnya itu nanti. Tapi Tuhan katakan gini. Hari ini, saat ini, aku pelihara engkau karena imanmu. Itu saudara bisa membaca di 1 Petrus 1 ayat 3, 4, 5. Jadi kita menghadapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Iblis juga tidak tinggal diam. Kita ada dapat paspor sorgawi, ya kelak nanti kita masuk surga. Tetapi hari-hari ini yang kita jalani, kehidupan ini, kita akan menghadapi banyak hal lagi kita hidup. Kita akan mengalami pergumulan. Kita mengalami banyak persoalan. Ada yang mengatakan, waduh Pak, sulit banget. Ya, kalau tidak mau menghadapi persoalan, ya balik ke rumah Bapak. Tapi selagi kita hidup, Tuhan izinkan itu ada. Supaya kita kuat. Supaya kita bisa mengatasi kehidupan itu dengan baik. Dan mahkota disediakan bagi kita. Mahkota kehidupan. Bagi kita yang bisa hidup keluar sebagai pemenang dalam kesulitan kita. Namun kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Iblis juga tidak tinggal diam hari-hari ini. Dia akan melakukan banyak hal untuk supaya kita jatuh. Supaya apa? Kita barengi dia ke neraka. Kita tidak menggunakan paspor surgawi lagi. Kita menggunakan paspor duniawi. Dan mereka memberikan kita banyak hal yang kita mulai berpikir, iya ya, kalau aku taat, kok ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi ketika kita lihat dunia luar, oh begitu nikmat. Nah iblis memberikan itu semua. Yesus saja ketika puasa digodain. Iblis tunjukkan bagaimana kerajaan duniawi dengan kemegahannya. Tentu iblis minta apa? Yesus sembah dia. Yesus tidak lakukan itu. Tetapi dia katakan begini. Aku tunggu waktu yang tepat. Nah kita ini anak-anaknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih hidup. Persoalan, pergumulan itu ada. Bagaimana kita mencikapinya?
Itulah yang terpenting dalam hidup ini. Kita belajar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan dalam kehidupan setiap kita. Roh Tuhan itu menyertai kita. Apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita? Kita diberikan keberanian untuk menghadapi persoalan. Next bisa? Ya. Kita diberikan menghadapi persoalan dengan keberanian dan kekuatan daripada Tuhan. Kedua, memiliki kasih yang mengampuni sehingga siap menerima pemulihan. Karena setiap kita yang mengampuni, diampuni oleh Bapa. Yang ketiga, ada penguasaan diri. Berpikir benar, mengambil keputusan bijak, dan hidup kita tertib. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diinginkan Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Maka firman-Nya mengajarkan kepada setiap dari kita bahwa Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan tertib. Mari, untuk setiap kita hari ini, kita tahu itu ada dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja maksimal, dan itu bisa kita lihat bahwa betul kita menghadapi segala sesuatu, itu ada kekuatan daripada Tuhan, dan fondasi dari segalanya itu adalah kasih, dan kita dapat mengambil sebuah keputusan dengan bijaksana. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini adalah tertib. Mari, biar Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Yang dibutuhkan adalah kita mau Roh Kudus pimpin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Namun biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja lebih dalam, sehingga setiap kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan apapun persoalan dalam kehidupan kami mampu menghadapinya. Karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Dan Engkau membangkitkan kasih. Sehingga kasih menjadi pondasi dalam kehidupan kami. Sehingga kami kuat melakukan apapun. Dan Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang bijak. Karena Roh Kudus-Mu akan memberikan kami, memimpin kami. Sehingga hidup kami penuh kekuatan, penuh kasih, dan tertib. Karena kami bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Kami bijak dalam menghadapi segala persoalan. Dan hidup kami tertib. Terima kasih Tuhan. Kau mampukan kami untuk kami menghadapi persoalan kami kuat, kami berani. Dan kami berdasarkan kasih. Dan kami ambil keputusan dengan tertib, bijak, ada penguasaan diri. Terima kasih Bapa. Biar firman menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah doa malam ini, dan mari angkat kedua tanganmu. Syalabalabalabalaba, syalabalaba, syalabalabalabalaba. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, melindungi, memberkati saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. And the angel cried, Holy, all creation cries, Holy, you are lifted high, Holy, holy forever. Your people sing, Holy, to the King of Kings. Holy, you will always be
holy, holy forever. And the angels cry, holy, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing,
bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah terus kebenaran firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dan biarlah setiap kami terus menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya berkat ini menyertai saudara kemanapun saudara akan pergi dan Tuhan akan terus membawa saudara naik dan tidak turun. Dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera dan kasih Allah senantiasa berlimpah di dalam kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.